Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, para guru BK, konselor sekolah, dan terutama anak-anakku sekalian mahasiswa dari program studi bimbingan konseling. Ya, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu format layanan dalam bimbingan konseling, ya, yaitu layanan BK klasikal. Ya, Eh, ya ini layanan ini sudah kita kenal baik. Ya, dan saya kira sudah dilakukan juga oleh teman-teman guru BK. Nah, cuma seringkali juga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, seperti apa sih seharusnya layanan BK klasikal itu? Ya, sama ke pembelajaran, sama ke bimbingan kelompok. Ya, dan juga ada beberapa saya lihat kecenderungan teman-teman melakukan layanan klasikal, akhirnya warnanya seperti pembelajaran. Walaupun mirip-mirip tapi sebenarnya beda. Nah, seperti apa bedanya? Coba kita lihat beberapa penjelasan saya berikut. Ya, Eh, kita memahami ya bahwa konteks tugas konselor menurut referensi-referensi yang kita punya ya, bahwa tugas konselor itu berada dalam pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan individu dalam membuat keputusan dan pilihan untuk mewujudkan blah blah ya, kehidupan sejahtera, produktif, peduli, dan seterusnya. Saya ingin menggarisbawahi pengambilan keputusan. Ya, itu adalah target penting dari layanan bimbingan konseling. Jadi apapun yang dibuat oleh konselor dalam rangka membantu siswa harus pada akhirnya membantu konseling membuat keputusan, ya, membuat pilihan-pilihan. Nah, apakah layanan klasikal itu membantu siswa ke sana? Nah, itu yang barangkali perlu kita pikirkan ya. Nah, karena itu saya mencoba memberikan sedikit eh ya wawasannya untuk referensi, untuk pembanding bagi teman-teman dalam melakukan layanan bimbingan klasikal yang bertujuan membantu mengambil keputusan. Ya, kita tahu bahwa format pelayanan kita kan itu ada, ya, ada individual, ada kelompok, ada klasikal, ada lintas kelas, dan belakangnya kita juga kenal ada virtual. Ya, sama suka virtual itu sebagai salah satu format tersendiri karena virtual itu bisa individu, bisa kelompok, bisa klasikalitas, lintas kelas, ya, ya bisa bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Jadi virtual itu juga ada format dan kita bisa memilih salah satunya. Nah, semua format-format layanan ini eh, tujuannya sama ya, yaitu membantu siswa membuat keputusan dalam rangka mendapatkan apa rasa bahagia, produktif, sukses, well adjusted, ya, self actualization, mengampu mengaktualisasi diri atau menjadi fully human being. Itu istilah-istilah yang ada berbagai referensi mengenai tujuan BK. Tapi untuk sampai ke sana maka layanan kita itu akan membantu konseling membuat keputusan. Nah, konteks kita sekarang adalah bagaimana caranya memformat layanan klasikal itu supaya membuat keputusan. Ya, kan kalau kita menggunakan pola mengajar itu bukan membuat keputusan tapi menguasai konsep tertentu yang diajarkan. Klasikal itu bukan mengajar, walaupun ada instruksi di dalamnya, tapi bukan ngajar. Substansinya beda sekali. Ya, kalau mengajar itu kan materinya berasal dari kurikulum. Tagihannya adalah siswa menunjukkan kemampuan menguasai sebagaimana yang ada kurikulum. Nah, klasikal itu materinya berasal dari asesmen kebutuhan, ya, tentang masalah-masalah yang mungkin dialami ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Ya, tujuannya adalah membantu siswa memenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhannya membuat memilih perguruan tinggi berarti kan harus berakhir pada kemampuan siswa membuat keputusan mengenai pilihan perguruan tinggi yang tepat, bukan tahu saja.
Ya, jadi ada tindak lanjut dari situ. Nah, dalam pedoman kita ya Permen 111 yang menjadi acuan kita dalam dalam pelaksanaan bimbingan konseling, kita menyebut ya, ini juga parameter dulu ya, kita bandingkan kelompok dengan klasikal. Ya, eh, ada samanya, ada bedanya ya. Kita melihat perbedaannya saja. Fungsi itu kalau kelompok, bimbingan kelompok, konseling kelompok terutama ya, itu ke fungsi klinis korektif. Sementara klasikal pada umumnya dimaksudkan untuk memenuhi fungsi preventif dan development ya. Kemudian dalam komponen layanan, bimbingan kelompok, konseling kelompok itu dikategorikan sebagai layanan responsif, sementara klasika itu layanan dasar, ya layanannya yang terencana, terprogram ya. Nah, kalau bimbingan kelompok anggotanya itu diikat oleh kesamaan problem, boleh lintas kelas. Ya, kalau kita membahas masalah belajar, bukan hanya kelas apa, tapi juga bisa berasal dari lintas kelas anggotanya ya. Nah, sementara kalau layanan klasikal itu ya diberikan pada kelas tertentu, rombongan belajar tertentu. Karena kita akan melakukannya secara top program. Ya, grup size-nya, anggota kelompoknya ya 5 sampai 15 untuk bimbingan konseling kelompok ya. Sementara kalau klasikal ya satu rombel berapa orangnya yang ada dalam rombel itu, ya itulah yang akan mengikuti layanan klasikal. Ya, kemudian target capaiannya kalau konseling kelompok, ya kelompok problem solve, ya masalah terselesaikan. Lalu kalau klasikal itu membantu konseling melakukan perencanaan self planning. Ya itulah tujuan target-target capaiannya. Konseling dari kita diskusi-diskusi lalu kemudian membuat perencanaan. Kalau begitu saya akan ke sini, kalau begitu saya akan ke sini keputusannya. Kemudian materinya itu problem based kalau konseling kelompok terutama ya. Tapi kalau kelompok itu kurikulum based. Kurikulum yang dimaksud ini bukan sama dengan kurikulum mata pelajarannya. Jadi sesuatu yang sudah didesain dari awal, yang direncanakan berdasarkan hasil asesmen, lalu kemudian dikembangkan semacam program. Ya, karena kalau kita baca misalnya referensi-referensi dari Barat itu, eh, apa itu layanan dasar itu disebut sebagai kurikulum guidance ya, bimbingan yang berbasis kurikulum. Ada acuannya sekarang kan juga sudah dikembangkan ya, tema-tema pokok dan seterusnya ya, berkaitan dengan apa yang harus diberikan. Lalu pelaksanaannya insidental kalau bimbingan dan konseling kelompok ya. Kenapa? Karena tergantung seberapa banyak siswa yang butuh dilakukan. Nah, sementara kalau layanan kelas itu terjadwal ya, menurut ketentuan yang ada di Permen 111 ya, ini bisa dibaca di lampirannya, uh, dilaksanakan dalam setting kelas, diberikan kepada sebuah peserta didik ya. Walaupun juga ada bisa dilaksanakan di luar setting kelas ya. Tetap muka terjadwal rutin setiap kelas per minggu. Nah, ini standarnya ya. Volume kegiatannya ya 2 jam per kelas ya per minggu ya, dan secara terjadwal di kelas. Materi layanan bisa pribadi, sosial, belajar, karir ya. Kemudian materi layanan disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan. Jadi inilah layanan BK klasikal yang bisa kita baca dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya, butir 4A1. Ya, tapi memang di sini kita tidak menemukan karakteristik utama ya. Karena itu saya mencoba memberikan salah satu format ya yang bisa dipertimbangkan teman-teman supaya yang kita lakukan betul-betul bimbingan, bukan pembelajaran, bukan pengajaran. Ya, bukan pengajaran. Kita melihat dulu ya. Nah, ini kerangka layanan BK secara umum seperti ini ya. Ada tujuan, pendahuluan, inti, terminasi. Ya. Tentang bagaimana membuat formatnya, teman-teman lebih tahu banyak format yang tersedia. Ya, yang penting pasti ada tujuannya.
Nanti tujuan ini bisa dijabarkan dalam apa itu dalam banyak istilah ya, kompetensi, indikator, ada macam-macam yang bisa istilahnya, tapi ya itu namanya sesuatu yang mau dicapai itu apa. Nah, dalam konteks BK tentu saja kita harus menspesifikasi itu ya. Penting dan memang berkaitan dengan kebutuhan konsli. Jadi semua tujuan-tujuan itu kita kembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan konsli. Lalu ada pendahuluan, pembentukan, yaitu prakondisi ya, yang terjadi ya termasuk tata lingkungan, fasilitas pendukung. Jadi ada manajemen tata ruang ya, manajemen kelas, kesiapan mental, fisik, dan intelektual dari konsli yang akan mengikuti, kemudian penyampaian tujuan, aturan, dan seterusnya. Ya itu yang saya kira nah, di apa prakondisi. Ya memang sama saja bimbingan kelompok, konseling kelompok itu dengan like klasikal itu juga punya tahapannya relatif sama ya. Kemudian di inti ini nanti akan sangat tergantung pada pada metode-metode yang akan kita pakai ya. Tapi ada beberapa ciri yang penting ada ya. Pertama tentu student center ya, lalu scientific process ya, berbasis problem, inquiry, konstruksi, kontekstual. Nah, itu pembelajaran yang seperti itu, tapi kita memiliki grup dinamik dan mutual sharing, jadi dikombinasi antara itu ya. Kita bisa melihat sebetulnya karakteristik pentingnya seperti ini ya. Student center kita berfokus pada setiap individu konsli. Jadi walaupun kita layani klasikal, tapi setiap individu harus mendapat manfaat. Ya, fokus kita adalah membantu setiap individu yang ada dalam kelas itu untuk membuat keputusan. Ya, karena nanti memang fokus kita adalah membantu setiap individu yang ada dalam kelas itu. Kita hanya memberi format dalam kelas. Tapi sasarannya sebetulnya pada setiap individu. Kalau ada 30 siswa di sana, berarti ada 30 yang kita bantu, yang akan memperoleh manfaat. Ya. Lalu problem base. Ya, problem base kita ini agak beda dengan apa? Ya tidak terutama sama dengan problem base dalam pembelajaran ya. Karena di sana bisa menggunakan problem apa saja sebagai pemicu untuk diskusi. Kita betul-betul menggunakan problem yang dialami ya. Konsili-konsili kita ya terutama tergambarkan dari hasil asesmen ya yang kita buat di awal tahun ajaran itu ya. Kemudian ada dinamika kelompok ya. Jadi proses konsili apa kalau proses layanan klasikal itu harus menunjukkan juga dinamika. Jadi tidak bisa hanya anak-anak kita duduk di sana menjadi pendengar yang saja, tapi memang harus desain supaya terjadi dinamika kelompok. Sama saja bimbingan kelompok. Dinamika kelompok penting karena diharapkan di sana terjadi juga mutual sharing. Jadi apa yang harus dilakukan itu mereka diskusikan sendiri berdasarkan inisiatif pikiran-pikiran di antara anggota-anggota dalam kelas. Lalu problem solving ya. Jadi titik akhir dari apapun yang kita lakukan itu adalah memecahkan masalah. Kalau ada materi kita bahas, materi dipakai sebagai apa input untuk memecahkan masalah, bukan untuk dikuasai. Ya, jadi itu bedanya pembelajaran. Pembelajaran itu materi dikuasai, nanti dites apa seberapa menguasai materi itu. Jadi ketika Anda diajar anak-anak tentang materi apa matematika misalnya, ada materi tertentu ya, tesnya itu adalah seberapa anak-anak menguasai materi itu, konsep-konsep yang diajarkan dalam matematika itu. BK itu ada materi, mungkin ada materi, tapi materi itu bukan tesnya itu terhadap apakah dia kuasai. Ya, diasumsikan dia kuasai, tapi dalam konteks implementasi dengan menggunakan materi yang ada yang kita siapkan, konsili bisa menggunakan itu untuk membuat keputusannya sendiri. Karena itu ada tahapan yang berkelanjutan dari sekedar memahami materi. Ya, inilah yang pembedanya. Saya coba buat formatnya seperti ini, teman-teman. Metodenya dulu ya. Jadi teknik dan metode itu bisa menggunakan teknik BK kelompok dan juga teknik pembelajaran. Tapi dikombinasi. Yang penting cirinya tadi.
Ya, jadi di BK kelompok itu bisa role play, sosiodrama, psikodrama, take group, dan lain-lain itu dalam konteks klasikal. Itu bisa saja dipakai. Ya, walaupun nanti ada pengelompokan-pengelompokan kecil di antara mereka. Sosiodrama bisa dipakai dalam setting kelas. Ya. Nah, kalau sosiodrama tentu saja ada beberapa yang melakukan drama, lalu kemudian yang lain menjadi apa? Menjadi pengamat, lalu kemudian nanti ada sesi sama-sama belajar. Ya. Nah, format-format kegiatan bisa kita meminjam, mengadaptasi, mengadopsi dari model-model pembelajaran yang ada ya, problem based, project based, kooperatif, discovery dan seterusnya. Nah, itu adalah elemen-elemen yang kita masukkan. Nah, cuma dengan implementasi yang sedikit berbeda dengan cara yang digunakan dalam pembelajaran. Tapi substansinya misalnya problem based ya kita memang mengacu pada problem tertentu ya yang kita hadirkan atau project based sesuatu yang akan dibuat. Ya. Nah, project based itu adalah perencanaan-perencanaan. Ya, kalau misalnya dalam kooperatifnya itu kaitannya dengan saling bekerja sama ya. Discovery menemukan sendiri ya. Saya kira itu kata-kata kunci dan kita boleh meminjam apapun format yang ada dalam apa itu model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, tapi itu kita pakai sebagai dasar saja dan kita masukkan dalam format layanan klasikal. Saya membuat pola dasar seperti ini ya dengan mengacu tadi pada format itu. Ya 5 menit pertama itu pembentukan ya. Jangan terlalu lama lah. Jangan sampai kita kehabisan waktu hanya untuk main-main saja. Main-main itu penting, tapi ya kalau tidak cukup bolehlah kita tambah-tambahi ya. Tapi yang pembentukan dan transisi ya sekitar 10 menit lah ya. Bersama-sama itu apa yang kita lakukan ya persepsi, saling kenal, ice breaking, pengelompokan siswa, ya, sedetil mungkin sehemat mungkin waktu yang kita kasih ya. Kemudian nanti ada penyampaian tujuan, penjelasan tugas natural main dan cek kesiapan konsli melakukan. Barangkali keduanya ini biasanya kan saling tumpang tindih ya. Jadi sesi prakondisi ini ya kira-kira 10 menit itu udah cukup lama ya. Cukup lama plus minus 5 menit masing-masing, yang mungkin 7 menit pembentukan, 3 menit transisi ya. Yang harus banyak itu adalah kegiatan intinya. Ya, karena di kegiatan inti nanti apa isinya ya ini ya penyajian materi, lalu ada refleksi, lalu ada penentuan solusi, ada penyusunan action plan. Jadi ada 4 tahapan yang menurut saya penting yang ada di sana, lalu ada pengakhiran. Nah, saya coba rinci karena yang utama sebetulnya adalah bagaimana kita melaksanakan yang kegiatan inti ini ya. Jadi uh, disinilah yang menandai bahwa kita betul-betul melakukan melakukan apa yang namanya layanan klasikal. Kalau hanya penyajian top, ya tidak ada aktivitas refleksi terhadap hasil sajian, terhadap penemuan solusi dan penyusunan action plan, maka kita kehilangan kesempatan untuk melakukan warna BK-nya dalam layanan klasikal. Warna BK itu ada di tahap berikut setelah penyajian. Makanya kalau kita membuat format penyajian, ya seperti ini ya, saya menyarankan seperti ini saja penyajiannya. Ya, persentasenya macam-macam ya. Jadi ya penyajian bahan itu bisa kasus, bisa problem, terserah saja. Ya. Kemudian ada video bisa ya, animasi, tapi cari yang jangan terlalu panjang, jangan sampai lah kalau itu nonton, bukan nonton. Nonton itu hanya menonton model untuk kita pelajari, belajarnya setelah nonton, ya, bukan nontonnya yang menjadi utama ya. Ada sosiodrama role play bukan sepanjang sekian menit itu sosiodrama, makanya dipendek-pendekkan saja ya. Kalau memang tidak panjang maka kita perlu 2 kali pertemuan ya, 1 kali penampilan presentasinya, lalu kemudian berdasarkan itu kita nanti akan lanjutkan. Nah, cuma memang kalau 2 kali itu akan terputus mata rantai antara apa yang disajikan dengan apa yang dipelajari dari sajian
Ya, karena itu memang diusahakan tuntas dalam satu kali. Ya, bisa bacaan biografi, bisa juga nyanyi saja, lalu kemudian belajar dari nyanyi. Ya, macam-macam. Jadi teman-teman guru kan bisa berinisiatif menggunakan sumber apapun untuk disajikan. Ya, dan jangan hanya menyajikan saja lalu kemudian misalnya dari ya beberapa juga teman kan biasa ngambil dari YouTube, itu tidak apa-apa ya sebagai bahan sajian. Tapi kemudian ada proses belajar dari bahan. Ya, jadi disinilah siswa mengeksplorasi ya apa yang bisa dipelajari dari apa yang disajikan itu. Kalau sosiodrama, kalau kalau video yang ditayangkan, apa sih yang bisa dipelajari dari video, dan itu menjadi satu sesi. Itu menjadi satu sesi ya, sekitar 10-15 mereka diskusi, saling berbagi, dikelompokkan siswanya untuk kemudian setiap kelompok nanti mencari apa yang bisa Anda pelajari dari sana. Ya, misalnya kalau tentang apapun ya yang kita sajikan, kalau problem, apa yang bisa dipelajari dari problem-problem yang ada itu. Jadi itulah bedanya pembelajaran. Ya, karena kita akan mengambil intisari dari apa yang kita sajikan itu dalam konteks apa yang bisa dipelajari dari sana, dan bukan tentang itu yang dipelajari. Ya. Kemudian berikutnya ini tahapan penting juga. Ya, kadang-kadang kan bisa berakhir pada tahap apa yang bisa dipelajari, tapi sebetulnya ini belum ke individu ya. Ini baru kelompok yang miliki. Kita harus sampai kepada self exploration dan self development. Ya, jadi siswa melakukan asesmen diri. Ya, ini mungkin bisa di akhir kalau memang kurang waktu, itu bisa menjadi apalagi tugas mandiri, tapi kemudian dibuatkan kerangkanya dari kelas. Ada baiknya memang diselesaikan di situ karena perlu diskusi di antara mereka. Ya, misalnya setelah belajar misalnya video, oh ternyata mereka sukses itu karena faktor A, faktor A, faktor ini. Ya, kemudian, nah kalau belajar dari video seperti itu supaya kita bisa meniru model yang ada di sana, katakanlah di sana yang kita tunjukkan dalam video itu orang sukses ya, walaupun dia cacat tapi kemudian dia sukses. Ya, anak-anak kemudian belajar tentang misalnya pantang menyerah misalnya kan, ulet dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian pada tahap eksplorasi diri ini konsli ya siswa-siswa kita minta untuk melakukan asesmen diri ya. Kira-kira untuk bisa seperti si model itu apa sih yang perlu kamu ubah pada dirimu? Ya, ya saya kalau begitu ya kan konsli itu bisa tahu dirinya ya. Saya selama ini sebetulnya kelemahan saya apa sih? Ya, saya ternyata terlalu banyak tidur, terlalu banyak main game, misalnya ya. Jadi itu sifat-sifat yang bisa diubah pada diri, dan itu siswa itu sudah individual, walaupun juga bisa kelompok ya. Bisa kelompok, kelompok kecil, tapi kemudian diharapkan setiap individunya memperoleh manfaat. Ya, kalau begitu saya harus mengubah ini. Lalu kemudian self development. Di sini membuat perencanaan, action plan ya. Membuat perencanaan diri, apa yang akan dilakukan guna mengubah perilaku-perilaku yang dalam self eksplorasi tadi. Ya, jadi yang perlu diubah dan perlu ditingkatkan, misalnya perlu ditingkatkan apa rencana untuk meningkatkannya, apakah mengikuti kursus. Jadi, tentu saja itu hanya perencanaan yang kita buat dalam sesi konseling kelompok. Jadi self eksplorasi dan development ini kalau memang waktu sedikit ini bisa ditunda, tapi memang catatannya sudah ada ya. Jadi misalnya pada pertemuan kedua kita self exploration, self development, sehingga satu pertemuan misalnya presentasi dan belajar dari model, tapi harus ada dokumen-dokumen catatan yang dipegang supaya nanti pada periode kelanjutannya itu langsung kita tetap mengacu ke sana. Tapi ada baiknya sebetulnya kita upayakan ya, kita jalankan dalam satu kali pertemuan tuntas. Ya, kalau skill development tidak bisa, memang kita memberi saja rambu-rambu untuk dibuat, lalu kemudian setiap konseli diminta untuk melakukan sendiri di rumah ya. Jadi itu adalah tugas tindak lanjut, tugas apalagi namanya homework ya dari guru BK, dan perbaiki memang disiapkan SKPD yang tepat untuk itu ya, karena di sini sebetulnya bisa ada SKPD ya. Jadi melakukan learning from model itu bisa ada SKPD-nya penuntun,
sel eksplorasi bikin KLKPD sendiri, kemudian sel di Palem bikin KLKPD sendiri. Sehingga kalau misalnya sel di Parlemen ini karena individu yang diharapkan membuat, ini bisa jadi tugas ya, ya tugas rumah yang diharapkan nanti didiskusikan atau dicek lagi pada pertemuan berikut ya, karena kita sih sebenarnya berharap bahwa semua siswa kita akan belajar dan memperoleh manfaat, dan sanalah akan kita lihat kalau mereka masih mengalami kesulitan mengembangkan perencanaan-perencanaan dari materi yang kita sudah sajikan dalam layanan klasikal, berarti mungkin saja layanannya kita ulangi atau individu-individu ini nanti kita lanjutkan melalui layanan bimbingan konseling kelompok ya, karena barangkali mereka membutuhkan perhatian spesifik ya. Nah, inilah Bapak Ibu semua format yang menurut saya dapat diacu dalam melakukan layanan klasikal, yang membedakannya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru mata pelajaran. Karena kita walaupun sama-sama masuk kelas, kita tidak sedang mengajar siswa tentang, tapi mengajari siswa bagaimana. Jadi perbedaannya pada teman-teman guru akan mengajarkan tentang konsep-konsep tertentu, mungkin juga ada kebagaimanaan, tapi kebagaimanaan dalam konteks konsep itu. Tapi kita betul-betul mengajari tentang bagaimana konseling melakukan untuk dirinya ya, untuk perencanaan dirinya untuk penyelesaian masalahnya. Ya, saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.